tentang tata surya, nama-nama planet, benda-benda langit. Nah, berhubungan dengan belajar tata surya ada kaitannya dalam Al-Quran ternyata. Ada yang tahu planet apa? Ada di Quran surat An-Naba ayat 13. Coba yuk kita bacakan bareng-bareng Quran surat An-Naba ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Para ilmuwan ini menemukan ada yang namanya planet bumi, ada yang namanya matahari. Ternyata Al-Quran itu sudah menulisnya terlebih dahulu. Apa yang terang benderang di sini? Matahari sebagai pusat tata surya. Ada juga satu Quran surat lagi yang menceritakan tentang tata surya ayat 33. Masya Allah, ternyata di Al-Quran itu lengkap ya, dari IPA, dari kehidupan sosial, itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di sini, ternyata benar Al-Quran itu menerangkan bahwa setiap planet itu punya garis edarnya. Apa garis edarnya? Orbit. Nah, dalam Quran surat Al-Anbiya itu, di situ kita bisa belajar kalau misalnya planet aja punya jalurnya, kita sebagai manusia juga harus punya jalurnya. Hakikat Islam, kita harus berada pada garis edar. Garis edar seperti apa kalau umat Islam? Kalau kalian nih sebagai siswa-siswi Baitul Jannah, sebagai siswa yang sekolah di SD itu Baitul Jannah, sekolah berbasis Islam, harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita pagi itu kan sudah ada jadwalnya ya, murojaah, sholat duha, waktunya sholat duha, sudah keluar dari garis edar yang sesuai, yang seharusnya sholat duha, murojaah, berdoa, lalu belajar, ini mereka malah main. Bayangkan kalau misalnya Allah itu ngambek, udahlah bang, ini misalnya Jupiter mau digeserin aja samping Merkurius, bisa nggak? Bisa. Berkehendak. Tapi apa yang terjadi? Kiamat. Begitu juga kalau misalnya kalian tidak mengikuti sesuai aturan sekolah, aturan kedua orang tua, aturan agama, Allah akan marah. Kita mau belajar tata surya, di mana dalam pembelajaran ini Umi mau tahu nih, kalian bisa membedakan ciri-ciri setiap planet yang ada dalam tata surya, bisa mengidentifikasi atau bisa menyebutkan nama-nama planet yang ada dalam tata surya. Sudah pada hafal? Untuk mengingat nama-nama planet yang ada dalam tata surya, kita mau coba nyanyi bersama. 2, 3. Merkurius, planet kecil, Venus bintang fajar, bumi tempat kita tinggal, Mars eksplorasi planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang tinggi, Neptunus planet terluar. Ternyata planet yang ada di tata surya ini dia selain punya garis edar atau orbit, dia digolongkan dalam planet luar dan planet dalam. Nah, di sini kan Umi sudah membagikan kelompok ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di kelas ini, di sudut ruangan ini sudah tersebar planet yang ada di sistem tata surya. Sistem tata surya kita ada di galaksi apa namanya? Bima Sakti. Anggap aja ini ruangan ini adalah galaksi Bima Sakti. Dan kalian adalah para astronot
astronot hebat yang mau menjelajahi ruang angkasa. Jadi, Umi menugaskan para astronot-astronot soleh-soleha ini untuk mengelilingi ruang angkasa dengan satu misi. Jadi kalau namanya astronot punya keluar angkasa itu mereka membawa misi. Tadi Umi sudah membagikan kartu misi. Kalau kalian adalah astronot itu kalau keluar angkasa itu punya misi. Jadi Umi menugaskan kalian menuntaskan misi. Apa misinya? Jadi berkelompok itu di ruang angkasa ini, di sistem galaksi Bima Sakti kita ini sudah tersebar nama-nama planet. Tugas kalian bergantian mencari informasi. Ada 9 informasi yang ada di galaksi kita. Ya, setelah misalnya nih, Sakila menemukan planet Merkurius. Catat, lalu kalau sudah kembali ke tempat untuk diserahkan misi selanjutnya ke teman sebelahnya. Ya, jadi per kelompok itu harus menuntaskan 9 informasi. Ya, misi itu harus selesai. Kalau sudah selesai misinya, kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, yaitu apa? Yaitu kita akan bermain game. Yuk, untuk misi pencarian nama planet bisa dimulai dari sekarang. 2, 3, let's go! Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar. Ya, alhamdulillah sudah mendapat informasi semua nama-nama planet yang ada di galaksi kita. Ya. Sudah tahu mana itu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter sampai Neptunus. Sudah tahu gimana karakteristik planet-planet yang ada di tata surya? Sudah. Nah, itu ya planet-planet yang sudah kalian dapatkan. Coba kita sebutkan nama-nama planet dari yang dekat dengan matahari sampai yang paling jauh. Dimulai dari apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sudah tahu ya gimana karakteristik planet Saturnus itu ciri khasnya ada apa? Ada cincin, benar Arsya. Kalau planet yang dekat dengan matahari apa? Merkurius. Kalau planet yang paling besar? Masya Allah. Nah itulah karakteristik dari setiap planet yang ada di kita. Nah untuk selanjutnya kita mau mengadakan bermain game turnamen. Udah pernah ikut turnamen? Sekarang yang ini turnamen. Yang namanya turnamen itu artinya bergilir. Jadi di depan Umi ini sudah ada 4 ya. Ada 4 pertanyaan di setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu kalian menjawab secara bergilir atau bergantian. Kalau misalnya temannya nggak bisa jawab nomor 1, lanjut ke tetap ya teman yang kedua tetap menjawab nomor 1. Tapi kalau teman yang pertama bisa menjawab nomor 1, langsung ke nomor 2. Sudah ditentukan yang mau menjawab nomor 1, 2, 3, 4 dan 5? Sudah? Ya, kita mulai untuk mengisi lembar evaluasi dengan game turnamen. Silakan disiapkan alat tulisnya. Kalau Umi bilang mulai, go, berarti langsung maju. Kerjakan di sini ya. Are you ready? Ready. Go.
Venus. Sama ya. Planet terbesar dijuluki Raja Langit dan memiliki rotasi paling cepat adalah, siapakah nama planetnya? Jupiter. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 juga benar. Pertanyaan ketiga. Kala revolusi paling lama karena paling jauh dari matahari, memiliki satelit bernama Triton dan dijuluki planet pembuat ulas. Siapakah planet itu? Neptunus. Pertanyaan keempat. Berwarna kemerahan atau disebut planet merah, dijuluki Joko Belek. Permukaannya berkawah dan bergunung api. Siapakah planet itu? Mars. Ya. Dan terakhir, kita akan mendengarkan jawaban pertanyaan nomor 5. Simak dengan seksama karena jawabannya sangat panjang. Benda langit yang terdapat pada tata surya adalah Bintang, planet, asteroid, komet, meteoroid, dan astronot yang lagi mampir. Hehehe. Hari ini gimana, seru nggak? Sudah tahu nama-nama planet yang ada di tata surya kita? Sudah kenal dengan planet-planet yang ada di galaksi kita? Kalau kenal, kalau kata pepatah sih tak kenal maka tak sayang. Karena sudah kenal maka kita harus sayang. Sayang dengan siapa? Sayang dengan cara menjaga bumi kita, dirawat bumi kita dari sampah, dari polusi. Jadi ini yang masih suka buang sampah sembarangan itu tandanya tidak cinta dengan buminya. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita baca Al-Quran, ayat tentang tata surya ada 2 apa? Al-Anbiya dan Al-An'am ayat 13. Boleh sekarang. Kita harus bersyukur sama Allah karena Allah itu masih ngejaga bumi kita dari garis edarnya masing-masing, gak bergeser sedikit pun. Kalau misalnya Allah geser sedikit aja itu maka akan kiamat. Makanya kita harus bersyukur. Terus tadi ada academic excellence, kita sudah mencari informasi dari nama-nama planet. Terus personal skill itu adalah cara kalian bekerja sama, tadi jawab pertanyaan, menjawab lembar kerja, itu juga salah satu kegiatan yang menumbuhkan rasa kerjasama yang baik, percaya diri, berani menjawab. Dan untuk selanjutnya penugasannya adalah kalian membuat model solar system. Apa itu solar system? Yaitu tata surya dengan bantuan, silakan masuk. Dengan bantuan daur ulang, ya, dari bahan-bahan bekas daur ulang. Itu salah satu pemanfaatan kita untuk melestarikan bumi. Dengan cara apa? Dengan cara mengolah limbah menjadi barang yang berguna. Ini bisa buat lampu taman dari bahan bekas. Itu juga salah satu bentuk implementasi atau perwujudan kalian dalam menerapkan kegiatan pembelajaran tata surya itu ya. Jadi pembelajaran hari ini Umi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Umi mohon ampun. Semoga ilmu yang Umi sampaikan hari ini bisa kalian pelajari dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.